sehingga menuju tahun 2024, pemilu tahun 2024 insya Allah akan berjalan dengan baik, lancar, jujur, adil, dan yang pasti santun dan bergembira. Pesta demokrasi rakyat adalah pesta untuk rakyat yang bahagia, senang, damai, tentrem, jadi nggak gontok-gontokan, nggak ribut, dan tapi berjalan secara damai. Itu pengantarnya. Ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada yang ada di sini, juga kepada Pak Ganjar. Nama. Ya. Selamat sore Mbak Puan, saya Delvira dari Liputan.com. Izin bertanya soal apakah Rakernas ini akan membahas khusus strategi pemenangan di Jawa Barat dan Sumatera Barat, mengingat elektabilitas Pak Ganjar relatif rendah. Terima kasih. Pemetaan tentu saja terus dilakukan. Tadi juga dalam paparan yang saya sampaikan, saya juga menceritakan bagaimana peta politik dinamika hari ini bukan hanya untuk internal PDI, tapi peta nasional. Begitu juga tadi Pak Ganjar sudah menyampaikan setelah beliau ini pergi keliling daerah, beliau concern bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa hanya dilakukan sendirian, tapi tentu saja bersama-sama, solid, bergabung bersama dengan rakyat, bergotong royong bersama dengan rakyat. Strategi Jawa Barat, Sumatera, dan lain-lain tentu saja menjadi satu strategi bagi PDI Perjuangan, bukan hanya untuk menambah elektoral suaranya Pak Ganjar sebagai calon presiden PDI Perjuangan, tapi bagaimana kemudian merebut kantong-kantong PDI Perjuangan untuk bisa dipertahankan dan meluaskan atau melebarkan posisi dari PDI Perjuangan di semua daerah. Jadi ini memang Rakernas ini merupakan satu Rakernas yang sangat strategis menjelang pemilu tahun 2024. Nah, kalau dari PDI nama Pak Ganjar ini sudah mengkerucut namanya, kemudian dalam akan bahas capresan dengan P3. Nah, apakah nanti hasil rakernas capresan ini akan mengajak P3 untuk Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak lagi Mas, Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu, dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan, dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita, dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Terkait dengan Rakernas ini, apakah juga membahas soal elektabilitas Pak Prabowo yang dalam beberapa survei ini mungkin ada yang menurun, sementara Pak Prabowo ini naik. Yang kedua, Mbak, izin kalau soal wacana pencalonan Mas Kaisang sebagai wali kota Depok dari PDIP, apakah cukup optimistis untuk bisa memerahkan langit Depok yang sudah 20 tahun bersama PKS? Untuk Kaisang, Mas Kaisang boleh juga ya, ini masuk Depok ya, nanti PDI Perjuangan pertimbangkan. Toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaisang berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Tuh. Kemudian tadi apa? Elektabilitas survei itu tentu saja menjadi salah satu kami, dan kami PDI Perjuangan juga Pak Ganjar sudah memahami bahwa dinamika naik turunnya elektabilitas dalam survei itu harus dikaji secara matang dan dicerna secara lebih mendalam. Namun yaitu salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana kemudian bisa mendorong Pak Ganjar untuk bisa bukan saja surveinya naik, tapi memang bisa diterima oleh rakyat. Itu yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Mbak Puan, Mbak. Ya, belakang. Mbak, selamat sore.
Kompas, Mbak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah isu-isu yang dibahas di Rakernas ini akan menjadi bagian dari visi dan misi yang diusung oleh capres dari PDI Perjuangan? Nah, kemudian yang kedua, boleh minta tanggapan Mbak Puan dan Pak Ganjar mungkin ya, soal apakah di pidato pengarahan Pak Jokowi tadi menambah keyakinan seluruh kader PDI Perjuangan akan dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar, karena kan selama ini dispekulasikan dukungannya tidak sepenuhnya mengarah ke Pak Ganjar gitu ya. Terima kasih, sore Mbak. Yang saya pahami hari ini Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia hadir di Rakernas PDI Perjuangan, memberikan masukan, memberikan gambaran apa yang sudah beliau lakukan dan beliau laksanakan sebagai Presiden 2 periode, dan berharap bahwa apa yang sudah beliau laksanakan itu bisa diteruskan oleh PDI Perjuangan beserta presidennya PDI Perjuangan yang akan datang, insya Allah, amin. Jadi ya, silakan aja dicerna sendiri kira-kira apa ya kalau kayak begitu ya harapannya. Saya juga nggak bisa kemudian mengklaim atau kemudian mengatakan pasti nanti dianggapnya sepertinya presiden terlalu intervensi atau cawe-cawe secara berlebihan. Tapi saya meyakini bahwa kehadiran beliau membuat semangat bagi PDI Perjuangan dan semangat bagi calon presiden PDI Perjuangan untuk ikut melanjutkan atau meneruskan apa yang sudah beliau laksanakan secara berkesinambungan untuk bangsa dan negara. Dan ya insya Allah di tahun 2023 sampai nanti insya Allah menuju tahun 2009 kami optimis apa yang sudah dilaksanakan akan kami teruskan bersama-sama dengan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan yang nantinya insya Allah semoga insya Allah bisa menjadi presiden selanjutnya. Rakernas ini membahas visi misi presiden. Visi misi belum dibahas hari ini, namun akan menjadi salah satu hal yang menjadi masukan dari semua DPD bagi visi misi calon presiden. Tapi kan visi misinya itu nanti masih panjang, jadi mungkin masih bisa ditambah, masih bisa dikurangi, masih bisa juga diganti. Yang pasti calon presidennya bersepakat bahwa sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, visi misinya itu harus sama atau tidak atau bersinergi dengan visi misi Pak Jokowi untuk bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Gitu ya Mas ya. Nah, apa tadi mau tanya Pak Ganjar nggak? Nah, Nadila dulu, Nadila. ya. Mau bertanya berkaitan dengan sebelumnya disampaikan bahwa dalam Rakernas ini PDI Perjuangan selalu memberikan kejutan seperti itu. Apakah nantinya saat ini kan publik bertanya-tanya siapa calon wakil presiden yang akan bersama dengan Pak Ganjar seperti itu. Apakah di Rakernas ini akan membahas terkait dengan cawapres? Kemudian untuk Pak Ganjar sendiri ada 10 nama yang sudah berada di peta PDI Perjuangan. Siapa yang menurut Pak Ganjar itu mendekati sama seperti itu untuk visi misi dari Pak Ganjar sendiri? Mas, sebagai Dibahas nggak? dibahas sampai saya keluar dari ruangan tadi belum dibahas karena masih fokus acara pemenang, bagaimana cara memenangkan dengan strategi pemenangan pileg dan pilpres. Jadi nama belum dibahas, mungkin besok, belum tahu juga. Dan kemudian kami meminta masukan dari seluruh DPD ya untuk memberikan update di wilayahnya masing-masing. Kemudian ya nama cawapresnya tadi saya sudah sampaikan beberapa nama yang kemudian sudah kami pertimbangkan. Tentu saja nanti cawapres itu akan setelah mengerucut akan kami sampaikan atau Ibu Ketua Umum akan sampaikan kepada capresnya apakah capresnya itu memang nyaman untuk mempunyai pendamping yang namanya ABC atau siapa itu. Ya gitu ya Mas ya. Atau Mas ada pendapat lain cawapresnya piye? Terima kasih. Jadi urusan cawapres karena banyak partai masih akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan, maka pasti akan terjadi berembuk. Masing-masing juga sudah memaparkan kemarin boleh, kalau menjadi kami boleh nggak boleh, silakan dimasukkan, nanti akan kita rapatkan dan tentu pasti seperti Mbak Puan sampaikan, Ketua Umum sampaikan, kita akan bahas bareng-bareng setelah mengerucut dikonsultasikan
dikonsultasikan, nanti dikomunikasikan dengan capresnya kan kita bisa balik. Jadi sabar. Ya, sabar. Terakhir ya. Terakhir ya. Soal acara ya. Yang mana? Rio. Ya, Rio. Izin Mbak Puan, ini soal acara anak-anak hari ini juga terkait dengan Mas Ganjar sempat disebut terkait dengan kerjasama partai politik. Ini kan kabarnya sebelumnya juga ada merupakan ada partai politik yang ikut mendukung Mas Ganjar. Kalau dari indikasi kebetulan sedikit Mbak Puan, apakah partai yang akan mendukung Mas Ganjar nanti adalah partai yang sudah pernah memberikan kepada Mas Ganjar secara terbuka, atau partai yang mungkin baru-baru ini kami akan mendukung Mas Ganjar? Kira-kira boleh kasih dulu. Intinya PDI Perjuangan membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk semua partai itu bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Namun tentu saja untuk bisa ada kesamaan, tentu saja perlu ada pembicaraan intensif yang harus dilakukan sehingga kita bisa mempunyai satu cita-cita, satu visi, satu misi yang memang klop untuk kemudian bekerja sama bersama-sama. Jadi memang partai parlemen ataupun partai non-parlemen sedang kami lakukan komunikasi yang intensif. Nah, dan mulai kemarin sudah P3, kemudian alhamdulillah PAN sudah bersilaturahmi. Nantinya ke depan akan ada partai-partai lain yang ikut kemudian datang untuk bersilaturahmi, dan kita akan bicara lebih intensif untuk bisa menyatukan, mensinergikan visi dan misi sama-sama demi bangsa dan negara. Cukup? Ya, satu lagi yang perempuan. Ini kan sampai dengan saat ini Mbak Puan, kemudian Mas Ganjar ini kan sama-sama masih Mas Ganjar masih menjadi kepala daerah, Mbak Puan juga masih sibuk dengan agenda-agenda di DPR. Nah, tapi kira-kira dalam waktu dekat ini sebagai Mbak Puan yang juga merupakan ketua tim pemenangan akan turun bareng nggak sama Mas Ganjar untuk